sana, selfie sini, ya Allah. Benar, semua innamal a'malu binniyat. Kita nggak berani mengatakan orang itu pasti ria atau enggak, bukan hak kita. Siapa yang berani memvonis orang? Bukan kapasitas kita memvonis orang. Tapi kalau mereka takut, kok kita tenang-tenang aja? Kok kita gampang banget pasang status? Kok pasang selfie di Al-Azhar, subhanallah. Atau ketika tawaf, ketika sa'i, ketika di Masjidil Haram. Ini fitnah hadirin sekalian. Ada berapa kali pernah lihat ketika orang tawaf itu sambil pasang ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena kalau orang tawaf, Ka'bah ada sebelah mana? Sebelah kiri, biar backgroundnya Ka'bah gitu loh. Jadi udah dikondisikan terus dilihat lagi. Oke, Rabbana atina fid dunya. Itu real. Ya Allah, kemana keikhlasan? Biar orang-orang tahu bagaimana Anda tawaf. Itu orang sa'i masih sempat-sempatnya selfie di sofa loh, bayangkan. Ya Allah, lagi sa'i nih. Ini umroh belum selesai lagi sa'i. Kok masih sempat-sempatnya selfie di sofa? Selfie di Marwah. Dan antum kalau kesana kan bisa ngelihat antum lagi jalan, minta tolong difotokan, iya kan? Lalu ketika ya sama musim udah kita fotokan deh, terus dia langsung angkat tangan begitu, subhanallah. Dan di belakang Ka'bah. Kan kebalik, harusnya kan doa itu menghadap Ka'bah. Iya kan? Tapi kalau begitu kan nggak kelihatan backgroundnya. Subhanallah. Jadi udah fitnah udah. Hati-hati dalam masalah. Hati-hati. Mau apa kita kan? Sebelum maghrib selamat bagi yang berpuasa, buat apa? Selamat berbuka ya guys. Buat apa selamat berbuka ya guys? Biar semua orang tahu satu grup Anda lagi puasa. Kan begitu sekarang. Jangan lupa tahajud jam 2:30 WA-WA-in. Kalau mau kasih inget tahajud itu jam ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan jam 2:30. Buat apa? Biar orang tahu semuanya. Kita nggak menuduh orang apapun, tapi coba jujur pada diri kita. Kita nggak sehebat mereka. Kita nggak sehebat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut. Karena siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang ngelihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh, 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insya Allah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal soleh. Kalau kita melihat kisah-kisah as-salafus saleh, diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini dia suka bersedekah. Ketika di malam hari dia suka manggul makanan, dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin, janda-janda, taruh diketuk ditinggal terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi itu datang beras, nggak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal.
tentang amalan dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind, seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallahualam, apa artinya kharraz ini? Kharraz kalau nggak salah sebagai pembuat kerajinan lah dia. Kalau anda nggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siang. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah, kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Insyaallah. Fadl makan. Anda lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah, sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan, dan wanita, ibu-ibu tuh bisa punya ibadah sunnah yang suaminya nggak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya, Masya Allah, hidupnya senang sama orang. Fa idza janna al-lail fa ka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, nggak enak gak nangis kan? Jadi kadang-kala terharu kan, antum kadang-kala ada orang nangis, antum ikut nangis, padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru, karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Bapak Ibu sekalian, Rabi bin Haytham memberikan penjelasan pada anaknya dan anaknya jadi faham. Lalu kemudian anaknya masuk. Kejadian ketiga di rumahnya, murid-muridnya bilang, wahai imam, kiai, nasihatin kami dalam masalah ibadah. Apa nasihat anda dalam masalah ibadah? Sholat, puasa, apa nasihat anda? Kata beliau satu kalimat, maknanya luar biasa, bobotnya sangat luar biasa. Dia bilang, alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian. Itu aja. Udah sholat malam, diam, tidak usah diekspos. Ada orang masuk ke kantor kerja, aduh pegel nih, kenapa? Semalam tahajud. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kalau mau diceritakan kepada orang, ada saran saya begini. Kalau mau jalankan silakan. Siapa target anda untuk diceritakan besok sholat malam, datangin rumahnya jam 2 malam, ketuk, pasang sejadah, nih saya mau sholat, lihat ya. Nggak usah tunggu besok, repot-repot. Ngapain? Gitu kan. Rahasiakan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghani. Allah cinta dengan seorang hamba yang taqi. Taqi itu patuh sama Allah. Yang diperintahkan kerjakan, dilarang tinggalkan. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Dan ghani, kaya, suka berinfak, wal khafi, dan suka menyembunyikan, merahasiakan amal saleh. Tolong perbaikin poin ini ya. Saya sering sebarkan di pengajian saya. Kalau mau umroh sama haji, nggak usah pakai alamat acara walimah safar. Tahu nggak apa itu walimah? Ada yang tahu artinya? Iya.
makanan, acara makanan untuk orang kawin, nikah. Itu walimah. Di Indonesia supaya ada bahasa Arabnya dipakai walimah, tambah safar, perjalanan. Berarti acara makanan perkawinan untuk orang safar. Apa hubungannya? Saya pernah tanya di Jakarta sama jemaah saya, Bapak Ibu sekalian yang mau umrah mau haji ini, ngapain buat walimah safar? Coba jawab apa adanya. Untuk didoain Ustaz. Baik. Kalau untuk didoain, Bapak Ibu keliru. Karena yang sedang mau ke Mekah, tempat Ka'bah, kiblat kaum muslimin, tempat diijabah doa, Anda yang doakan orang, bukan minta didoain. Untuk minta maaf Ustaz. Alasan yang kedua, saya bilang dalam Islam Bapak Ibu sekalian, jangan pejamkan mata kita malam hari kecuali sudah minta maaf sama semua orang yang pernah kita buat salah. Karena kalau meninggal ketemunya hari kiamat, gak bisa lagi di sini. Jangan tunggu kalau mau haji atau umrah, gak ada hubungannya. Nabi Muhammad SAW, kiai dan guru kita tidak pernah kalau mau umrah haji, ayo saya mau minta maaf, kumpulin orang, gak pernah. Apa alasan lain? Alasan lain Ustaz, nitipin keluarga. Gak ada urusannya. Apa hubungannya ditipin keluarga? Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara orang yang buat walimah safar karena mau umrah sama haji dengan orang yang mau tahajud nanti malam, buat undang orang makan siang, lalu dia bilang doain ya saya mau tahajud nanti malam. Kira-kira bedanya apa? Ada bedanya gak? Gak ada bedanya. Sama saja. Nih saya mau umrah ya, tahu semuanya. Bahaya ini bisa riya. Kalau perlu berangkat tidak ada yang tahu, itu lebih baik. Kalau ada yang tahu pun kontrol, jangan sampai riya. Karena riya itu sedikit riya habisin pahala semua. Kita lagi nyumbang di masjid nih, tulis hamba Allah saja. Begitu dibilang haji fulan, haja fulan, mic-nya kedengaran di rumah, setan bisikin, tuh nama kau disebut. Iya ya, habis pahalanya. Ngapain? Untuk apa? Harus rahasiakan. Kalaupun ada orang tanya, boleh pulang masjid, kamu dari mana? Dari masjid. Niat betul kontrol, memang karena mau jawab saja. Jangan tidak ada angin, nggak apa diceritain. Masuk kantor, kamu puasa nggak? Kamu puasa nggak? Senin Kamis? Enggak, saya puasa. Tuh. Ini nggak ada angin, nggak ada apa. Riya, gitu kan? Nggak boleh, diam aja. Abdullah bin Mubarak, ada seorang tabi'in yang lain, kalau dia lagi puasa Senin Kamis, puasa sunnah, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, kalau dia kebetulan ada tamu datang ke rumah, dihidangkan makan sama dia yang tidak puasa, lalu kemudian dia bilang, ayo silakan, untuk nunjukin kepada orang supaya tamunya mau makan, diambil sama dia, dimasukkan di mulutnya, terus seakan-akan dia ngunyah, ayo makan, lalu dia ke belakang rumahnya dibuang, tetap puasa. Ini enggak, baru sedikit godaan, haus nih, setan bisikin, minum aja nggak apa-apa kan puasa sunnah, batal lagi. Kendor. Ingat, ibadah yang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian, ada dua kata kuncinya. Yang pertama harus dipaksakan. Kalau Bapak Ibu nggak paksain nih sholat tahajud, sampai mati nggak bakal tahajud. Dan masalahnya buku amal kita kosong terus dari tahajud. Nggak bisa, harus paksakan. Paksa diri untuk melangkah, ambil tuh Quran di masjid atau di rumah, jangan di rak, ambil, baca 10 menit, 15 menit, baru bisa. Kalau enggak sampai hari kiamat tuh tidak terganti-ganti, mungkin 7 turunan, cucu kita juga tidak baca. Paksain. Sampai kapan Bapak Ibu nggak mau puasa Senin Kamis? Saya tanya, sampai kapan? Karena sunnah, ingat, buku amal, ini poin kedua, selain dipaksakan, di buku amal kita akan kosong dan tidak bisa diperbaiki. Begini contohnya. Hari Kamis, Senin Kamis nih, kita rasa panas. Semua orang juga yang puasa rasa panas. Tapi ingat, tidak ada orang mati karena puasa, gitu kan? Itu hanya kecuali ajalnya datang. Dan maghrib nggak kemana-mana, pasti datang maghribnya. Ini enggak, seumur hidupnya Ramadan aja terus. Itu pun Allah luar biasa keluhannya. Panaslah beginilah, 1 bulan ya. Padahal pahalanya banyak, gitu kan? Kalau Bapak Ibu tidak Senin Kamis, nggak berdosa. Tapi ingat, buku amal kita hari Senin tanggal 1 Mei misalnya tidak puasa nih. Buku amal kita hari Senin itu mestinya ada catengan, puasa Senin Kamis kosong, dan biar Bapak Ibu nangis darah nggak bisa perbaiki sampai hari kiamat. Saya pernah terapkan subhanallah dalam hidup saya, kita berbagi ya. Saya pernah tangkap kisah Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in masyhur. Beliau mengatakan tentang dirinya, dan ini tidak masuk riya kalau kita bisa ngontrol ya.
Masuk dalam firman Allah, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ada nikmat Allah yang boleh kita ceritakan dari ibadah asal bisa ngontrol tidak riya, gitu kan. Dia mengatakan, saya menjaga sholat 5 waktu di masjid selama 40 tahun, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Imam Allah Akbar, dia Allah Akbar. 40 tahun, bayangin. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, di masjid terus. Luar biasa. Ada hadis Nabi apa? Siapa yang menjaga 40 hari takbiratul ihram pertama imam, Imam Allah Akbar, dia Allah Akbar 40 hari, dijamin baginya hilang dari sifat kemunafikan. Tidak akan jadi munafik selamanya, nggak pernah bohong selamanya, nggak pernah khianat amanah, nggak pernah pungkiri janji selamanya. Allah janji itu 40 hari tadi non-stop. Ini orang 40 tahun. Saya coba terapkan dalam hidup saya. Subhanallah, satu waktu di Jakarta ada tamu saya datang, waktu itu duhur itu sekitar jam 12 lewat 10. Dengan perubahan waktu, saya nggak ikutin perubahan waktu, tiba-tiba berubah jadi 12 kurang 10. Gitu kan? Ada tamu datang, rupanya sudah azan, saya nggak dengar. Sampai jam 12 lewat 10 kok nggak ada dengar azan nih. Jam 12 lewat 12 kok belum azan. Saya bilang sama tamu, ayo kita ke masjid yuk, kayaknya sudah masuk waktu nih. Saya ke sana, subhanallah, sudah sujud rakaat pertama. Saya bilang perubahan waktu kalau gitu, kita masuk. Begitu saya mau takbir, subhanallah, mau sujud ikutin, walaupun hilang 1 rakaat, saya sempat muhasabah sejenak, beberapa detik. Saya bilang, subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut dari awal. Gak bisa. Buku amal saya sampai hari kiamat, di waktu itu, masbuk 1 rakaat. Gak bisa diperbaikin. Dan ini nanti yang membedakan derajat kita di surga, Bapak Ibu sekalian. Jangan sia-siain amal baik itu. Kalau amal buruk, orang maksiat 50 tahun, taubat Allah bisa ampuni. Amal pahala nggak bisa, amal baik. Jangan sia-siakan. Saya pernah keluar dari taklim di Jakarta, subhanallah. Ada satu ibu, habis taklim, kebetulan azan duhur. Ibu itu bajunya tua sekali sama anaknya. Terus kasih isyarat, minta uang. Saya kena takut ketinggalan sholat, gitu kan. Kemudian saya bilang, Bu, sebentar saya sholat dulu ya, saya ke masjid. Selesai sholat sunnah, saya kembali, ibu itu sudah tidak ada. Saya cari-cari, nggak ada. Sampai saya naik mobil saya 3 kali saya putar di situ. Tidak ketemu ibu-ibu. Lalu kemudian saya sempat muhasabah. Saya bilang sama diri saya sendiri, ini penting ya, muhasabah diri sendiri itu penting. Saya mengatakan pada diri saya, subhanallah, ya Khalid, mestinya tadi kau keluarkan uang berapa detik sih? Korek kantong kasih. Tapi syaitan bisa masuk di situ. Nanti aja habis sholat. Orang perlu, dia sudah pergi. Dan orang ini mustahil bisa terulang, saya kasih lagi. Buktinya 3 kali saya putar, saya nggak ketemu. Hilang sudah kesempatan. Boleh dapat tapi dari yang lain. Ini sudah nggak ada. Allah datangkan kesempatan emas untuk beramal saleh. Ini penting.